kasat mata. Ngerti nggak? Gimana caranya berkomunikasi dengan kasat mata? Makanya disebutnya tuh kayak gini. Disebutnya tuh perizinan goib disebutnya. Ada. Wow. Jadi teman-teman juga kalau misalnya nanti venue itu nggak asal-asalan lah. Di sini mah enakeun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hanya podcast pemula, pemain muka lama. Let's go. Sekarang kita bareng-bareng yuk. Biar kelihatan yang belakang. Podcast kali ini kita kedatangan Kang Bayu. Assalamualaikum Kang Bayu. Aduh, alhamdulillah ya. Walaupun ini di awal-awal di segi 4 tentunya Mediatemen, untuk teman-teman semuanya sekali lagi perkenalan mungkin ya. Yang pertama segi 4 ada podcast namanya hanya podcast pemula. Kalau kata pemula ini yang bikinnya punya singkatan Bang. Pap kalah. Si pemula ini punya singkatan. Nggak tahu arahnya kemana. Pemain muka lama. Oh, Padahal itu itu lama gitu. enggak, maksudnya ke tim, walaupun kurang di YouTube masih baru lah ya. Oke, Kang Bayu. Pertama mungkin di podcast kita mau perkenalan dulu lah ya. Oke, untuk teman-teman mungkin viewers di tempat. Kang Bayu ini asli Majalaya, Kang ya? Asli Ibun sebetulnya. Ibun. Cuma kan banyak inilah kalau Ibun tuh bukan terlalu atas ya, tapi orang itu banyak tahunya tuh Majalayanya. Gitu. Jadi teritori Majalaya yang luas ya? Jadi dapil 5 lah. Kalau di Majalaya itu dapil 5 lah. Dapil 5, bos. Siap. Nama lengkap Bayu Irawan, betul ya. Instagramnya boleh nanti di bawah ada ya. Jadi untuk yang mau kenal lebih jauh mungkin siapa Kang Bayu, ada nanti di @bayuirawan17 gitu. Bayu _Irawan 17. Ada underscore. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi Ada di editor ya. saya itu pekerjaan editor. Yang pertama mungkin misi kita itu mengambil aktivitas pemuda Majalaya dari berbagai sudut pandang gitu ya. Yang pertama mungkin sudut pandang Kang Bayu ini yang saya tahu dulu ya, untuk teman-teman kita share bahwa Kang Bayu ini dari 2011 ya. 12. Nah udah lah. Benar. Kita kasih dulu. 2011 yang saya tahu tuh ada beberapa kelompok yang membuat satu komunitas. Sampai sekarang informasinya dulu ya, udah berganti beberapa kali nama. Dengan nama terakhir apa Kang Bayu? Musik Talent Community. Nanti di sini Instagramnya ada. Boleh dikapoin juga ya. Channel YouTube-nya pun ada. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Untuk itu pertanyaan yang pertama, nggak apa-apa ya, agak jauh Kang. Jauh. Iya, ke 2011 gitu. Ya. Salah satu mungkin yang bisa kita tahu ya, dari mana awal mulanya mau gabungin anak-anak musisi jadi komunitas, atau ada beberapa insert juga yang saya dengar ada dari sponsor juga yang ngarahin untuk bikin dan lain-lain. Itu sebenarnya gimana sih awalnya? Yang saya rasa. Ya. Jadi mungkin untuk awal tuh kita tuh kelompok-kelompok. Taruhlah kalau kan dulu mas sering nyarang rental gitu. Sering latihan di studio lah. Iya. Sering latihan di studio, terus ngumpul. Kita ikutan festival. Nah, di situ deh mulai timbul keresahan nih. Keresahan itu yang pertama minimnya info tentang tentang bermusik itu kayak gimana sih. Terus yang kedua minim info tentang gigs atau event lah. Minim info kalau dulu kan kayak gitu. Jadi di event ini mah masih bener kita, di event ini masih anak-anak kayak gitu terus gitu kan. Nah, kita tuh pengen tuh ngebentuk tuh jadi biar biar merata lah. Jadi kalau ada event ini teman-teman yang lain juga bisa ikutan gitu. Jadi saling share info lah. Sama
saling share tentang edukasi musik. Musik itu kayak gimana yang benar, maksud bukan yang benar lah, yang apa namanya, jadi kalau mau itu kan ada attitude-nya lah. Betul. Jadi kita share edukasi tentang itulah. Di luar skill ya. Ya. Kan motor kita tuh 99% lagi. Kayaknya 1% skill. Like mas. Motor kita tuh kayak gitu. Oke. Mungkin boleh disebutin ada mungkin beberapa orang kah, nggak usah semua juga. Mungkin yang awal dari Kang Bayu ketemu si ini atau mungkin beberapa kelompok atau nama band lah atau studionya mungkin dulu. Kalau dulu tuh ini guys, saya tuh apa namanya, sebenarnya ceritanya tuh gini ya. Ya. Ada satu studio nih Ya. di Majalaya, terus yang jaganya itu gimana kalau misalnya kita bikin kumpulan lah gitu yang jaga. Dulu tuh sempat sebelum MTS itu namanya MMK. Cuman kan kalau disingkat jadi MMK. Hei kalian. Kalau disingkat itu jadi ada kumala gitu ya. Sebenarnya nama tuh kumaha ya. Enggak gimana gitu, cuman mungkin agak kurang keren lah. Karena kan takutnya takutnya sebenarnya MMK kan ada juga Majalaya Mio Community. Komunitas yang bisa Ya. gitu. Sabu. Takutnya kan kayak gitu. Iya. Salah nama lah. Nah, orang itu yang membentuk MMK itu kan namanya Indra. Kalau biasanya mah disebutnya Indra Pajel. Dan nama bandnya Pajel. Indra Pujle. Gak tau nih. Pak Indra. Ya. Kalau ada komen. Kita silaturahmi. Iya, betul. Yang ngebentuknya itu sebetulnya Pak Indra. Kang Indra lah. Kang Indra ini membentuk MMK itu. Cuman kalau saya diposisikan di situ jadi ketuanya gitu. Nah, akhirnya adalah masukan dari teman-teman gimana kalau misalnya namanya diganti nih biar enggak ya kayak yang tadi sama kayak komunitas foto lah benar gitu ya, bisa bentrokan gitu, bentrokan nama lah gitu. Udah ganti jadi NTC, Majalaya Talent Community. Itu nama pertama, nama kedua berarti. Nah, kita ganti jadi 2017 kalau nggak salah atau 2018 kayak kita ganti jadi musik talent community biar lebih spesifik lah. Spesifik dan lebih universal juga ya, karena banyak yang luar Majalaya juga kayaknya. Oke ya teman-teman ya, 2011 sampai 2023 itu bukan perjalanan yang sebentar kok. Ya. Mohon maaf untuk teman-teman ya kalau saya tiba-tiba ini anak sama bapak apa gimana, bukan? Bebas. Saya mah mau dipanggil apa aja, mau Kang, mau apa, asal jangan dipanggil baris krim. Kalau dipanggil baris krim udah orange bro. Jadi sedikit cerita ya, memang kita tuh kenal lama. Saya pun salah satu anggota dari komunitas tersebut gitu ya. Oke, untuk komunitas introduce di awal mungkin dari 2011 udah 2 kali ganti nama ya. 3 kali. Apa dari MMK? Oh iya, dari MMK 3 kali ganti nama. Jadi Kang Bayu ini adalah ketua yang sampai kapanpun kayaknya tidak akan bisa tergantikan. Setuju yang di belakang? Setuju. Terganti. Itu yang pertama ya, karena kabarnya Kang Bayu ini waduh si multi talenta banget ya. Ada apa lagi? Kita lihat informasinya. Oke, ada informasi lagi nih Kang. Setelah komunitas ini katanya ada Mata Production. Apa tuh Kang? Nah, sebenarnya Mata Production itu kita bentuk tuh untuk side projectnya lah, side projectnya si MTC. MTC itu kan dulu tuh namanya Majalaya Talent Community. Nah, kita singkatlah jadi Mata tuh Majalaya Talent gitu kan. Sesingkatnya, sesimpel itu ya. Jadi males mikirin nama lah gitu. Iya. Udahlah itu gitu kan. Nah itu Pak, kita side projectnya dari si MTC nya lebih ke bidangnya show management lah. Show management. Berarti bisa dikatakan event organizer. Boleh. Oke, tahun berapa itu? Mata itu kalau nggak salah 2014. 3 tahun setelah dibentuk. Ya. Semuanya ikut Mata. Wah,
yang jadi headnya cuma 4 orang. Ah. Saya, Boy, Riri, sama Fari. Yang kasar mah bukan head lah, Ya. yang apa namanya, pukul untukan kayak tukang dina lah gitu ya. Punggawanya. Buat yang nggak tahu pukul untukan nanti ada. Kukurutukan, ayo kawan, kukurutukan. Nanti 4 orang itu kita spill juga Instagram di sini ya. Oke, lanjut Kang. Nah, kita tuh jadi dulu tuh dapat project lah ya, dapat project. Datangnya sih ke saya, cuman kan kalau saya ngelibatin semua anak-anak itu takutnya nih ya, takutnya kan kalau berbicara show manajemen, kalau berbicara event organizer, mungkin ada apa namanya, cuan lah, kayaknya kasar ada cuan. Kalau saya ajak semua mungkin takutnya nggak kebagian semua. Sedangkan kan kerjanya tuh apa namanya, kita tuh di hire tuh nggak apa namanya, belum gede lah, bayarannya belum gede, makanya udah kita trial aja 4 orang, yang 4 orang ini lah kita trial, kita sambil belajar jalan, ya akhirnya sampai sekarang lah gitu, sampai dapat proyek-proyek yang lain. Nah, untuk member yang lain, anggota yang lain, ya saya suka ngajak jadi volunteer lah gitu. Bagi yang nggak tahu, volunteer itu sukarelawan ya? Sukarelawan. Jadi that's why kita sudah agak terjawab kenapa dari 2011 sampai 2023 Kang Bayu ini tidak tergantikan ya, karena dengan cerita tadi bijaksana sekali dong. Ya benar nggak? Tapi mata ini open recruitment kah gitu kan, event organizer yang kita tahu di permukaan kan bisnis ya. Bisnis ya. Kali aja mungkin yang nonton, wah ada mata di Majalaya, boleh nih ngelamar. Nah kalau gitu gimana nih Kang? Kalau ngelamar boleh, cuman kita kan apa namanya, base-nya tuh sebetulnya kita base-nya dari komunitas. Jadi bukan memang perusahaan event organizer yang taruhlah resmi kayak yang lain gitu ya. Kan kalau kita mah base-nya tuh dari komunitas. Jadi kasarnya gini lah, kalau ada bayaran kita, kalau ada proyek kita obrolin bareng-bareng masalah bayaran ya. Kadang sesuai UMR, kadang sesuai apa namanya, sesuai saku doang, kadang ya gitu lah. Oke. Makanya kalau misalnya open recruitment, takutnya memang berekspektasi apa namanya, oh wah negara udah gede, Dio, ya itu memang enggak sih ya ekspektasi kalian. Tapi kalau di kita tuh kita kerja bareng, kita susah bareng, kita pun senang bareng gitu. Jadi kalaupun ribu, dia mah ya ribu gitu. Oke bro, jalan-jalan gitu. seru juga ya. Tapi untuk teman-teman mungkin nggak semua orang tahu apa sih event organizer itu ya. Jadi di segi 4 ini kayaknya 50-50 tuh masih yang menganggap pekerjaan itu ada kerjanya, ada gajinya kan. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sana yang mungkin habitnya dari keluar SMA, keluar sekolah tuh masuk perusahaan jam 8 pulang jam 5, sebulan kerja dapat gaji. Mungkin bisa dijelasin event organizer itu seperti apa sih flow-nya, fluktuativitasnya, boleh mungkin diinformasi untuk kita. Kalau yang saya jalanin ya, Yeah. yang saya jalanin untuk di event organizer itu lebih ke satu pekerjaan yang memang dibutuhkan pada saat ada klien yang memang membutuhkan treatment kegiatan yang kasarnya mereka nggak bisa hire sendiri. Makanya jadi kita tuh bisa jadi orang ketiga, kedua atau misalnya berapa lah gitu, untuk menjalankan si kegiatan klien ini. Wah, kegiatannya ya tidak melulu event kan, tidak melulu event konser atau apa, bisa kayak exhibition, terus mungkin rapat pun mungkin bisa, yang kayak gitulah gitu. Gathering, terus ya itu dari segi apa namanya, pekerjaannya. Jadi kita mengakomodir, terus meng-create, bahkan menjalankan kegiatan yang memang klien tidak bisa apa namanya, bukan hire-nya, jadi mungkin mengorganisir mengorganisir. Jadi
Kadang kan kalau klien tuh banyak kesibukan. Ya jelas itu. Nah, kalau kita nggak banyak sibuknya. Gitu. Makanya nyuruh kita. Oke, korporat yang kebetulan lagi santai, tonton segi 4 punya acara, tarik saja ke sini ya, daripada ya kan sibuk di kantor nih ya, betul, dari pagi sampai sore terus harus ngerjain event. Waduh bos, kayaknya waktunya habis. Jadi Kang Bayu boleh dikontak nanti, banyak informasinya di sini ya. Terus kalau berbicara masalah salary ya, Ya. masalah gaji, balik lagi kalau memang perusahaannya itu perusahaan, taruhlah si event organisasinya itu udah jadi perusahaan lah ya, udah memang udah kebentuk lah gitu, semuanya udah profesional, mungkin itu bisa gaji apa namanya per bulan atau per bulan. Memungkinkan bisa. Mungkin kan dengan sistem manajemen finance-nya yang benar juga, accounting-nya yang benar, yang jelas. Jadi karena kan kalau di kita tuh ada event udah langsung bayar, gak ada tabungan, kan. Jadi kalau di kita tuh kayak gitu. Jadi udah weh kita mah. Tapi ini jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya, Pak. Jangan dicontoh ya. Iya. Jadi beres event kita bayar profesional lah. Iya. Bayar profesional, beres event kita bayar profesional. Jadi kenapa kalau misalnya wah, mana sih gawe di aja kayak hari H? Iya, enak dibayar hari H. Tapi pekerjaan yang kita kita bayar, kalau pekerjaan kamu yang kita bayar itu harus padan dengan bayaran yang kita kasih. Jadi banyak nih yang bilang gawe nanti nyase gigi. Iya, nyase. Tapi bayarannya juga kita mau salse. Tapi mancing, pusing gini. Ya bayarannya juga kita gedein. Oke. Jadi kalau di kita tuh bayar bukan masa kumanya nyebut bayaran? Fee lah. Fee. Oke, boleh. Fee. Jadi kalau di kita tuh fee-nya menyesuaikan pekerjaan, menyesuaikan job desk lah gitu. Oh, jadi memang dari setiap mungkin bisa ditarik garis, ada beberapa divisi juga dengan fee yang berbeda-beda. Betul. Soalnya kalau diratain ya takutnya yang tadi orang nyase. Nah, saya mah santai harganya, bayarnya sama yang bayarannya sama fee-nya sama kayak yang reward gitu ya. Urus sosial juga nanti ya. Kayak gitu lah. Makanya udahlah kita bagi adil. Jadi bukan bagi data. Kecuali kalau bayarannya kecil ya kita bagi adil. Bagi adil. Luar biasa teman-teman. Luar biasa ya. Bagi rata. Kalau bayarannya kecil bagi rata. Tapi belum tentu adil kan ya. Rata teh saya aja kamu yang lain tuh adil. Oke teman-teman. Jangan dicontoh. Tapi ya itu informasinya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sedang mencari jati diri di luar sana, mau ikut event organizer, nih sudah terjawab. Jadi kalau nggak ada klien, itu kita bisa liburan terus. Iya. Pokoknya yang lain libur kita kerja. Nah, dipikirin lagi tuh. Jadi kalau kalender normal tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 31 apa 30 31. Dari hari Senin Oh ya. sampai hari Jumat lah. Ya. Itu kan kita kalau kita tuh dari Senin sampai Jumat kita merah. Oh alah kebalik. Itu lah baru hitam. Waduh. Itu. Tapi banyak waktu sama keluarga jadinya. Ya. Tapi tentunya mungkin kalau misalkan event kan ada plannernya juga ya kan? Di waktu merah ini mungkin bisa sambil ngerjain. Nah itu. Jadi WFH. Dan kayaknya susahan itu ya loh kayak. Iyalah. Ya. Jadi kadang kan gini ya, kalau misalnya kita bikin satu event atau gigs, mau besar mau menengah atau misalnya mau kecil, kita tetap harus mikirin bahwa kita tuh mau narik pengunjung. Gitu. Nah, gimana caranya kita mau menarik pengunjung kalau misalnya pengunjungnya kalau misalnya kita nggak menetapkan diri jadi pengunjung. Nah, makanya banyak yang punten ya, yang memaksakan kalau misalnya ada orang ngeresep acara tuh kayak gini. Ya. Kita tuh misalnya dari timnya tuh kita tuh suka event bikin itu kayak gini bla. Tapi kan
pengunjung belum tentu suka. jelas. Nah, Selera ya. nah itu makanya apa namanya di kita tuh bukan saya aja yang mungkin untuk semua event organizer juga pasti memikirkan hal itu. Gimana caranya buat pengunjung jadi nyaman? Nah, caranya buat pengunjung jadi nyaman, kita bikin event yang memang kita juga harus jadi pengunjung. Maksudnya harus tuh kayak gimana? Misalkan harus tuh kayak gimana? Ya kita harus bisa bikin event yang memang kita tuh merasakan jadi pengunjung juga. Walaupun kita kerja, tapi kita juga jadi pengunjung. Benar tuh. Gitu. Taruhlah kasarnya gini, kita mau bikin event konser, terus nggak ada makanan, tenan lah gitu. Ya kita datang ke event, pada nonton konser, oke. Tapi kelaparan, nggak usah. Itu gimana ya? Nah. Gitu ya. Coba rasain jadi pengunjung kayak gimana gitu. Wah, minimal ada yang bisa dibeli lah ya. Kayak gitu. Jadi oh yaudah kita bikin event yang memang ada tenannya gitu. Terus memberatkan nggak dengan harga, misalnya dengan harga tiket misalnya untuk mau kurang masih kalau saya masih berat sih. Misalnya kalau saya berat, kata Acep misalnya enggak, kayaknya kita voting gitu. Jadi enggak enggak kudu anu. Nah, walaupun kudu anu harus segitu misalnya menutup biaya produksi enggak, biaya yang lain lah gitu. Wah, teman-teman, Misalnya lumayan rumit ternyata. Minum dulu kan. Kayak gitulah. Jadi banyak yang kejeblos tuh kayak gitu. Jadi kenapa sih pengunjungnya sepi? Kecuali gini ya, kecuali memang bikin event yang memang kita udahlah kita create sesuai dengan kemauan kita, tetapi jangan berekspektasi pengunjungnya banyak. Karena kan taruhlah kita mengekspresikan mengimplementasikan kemauan kita gitu. Yang dasarnya dari klien juga kan. Ya bisa kayak gitu. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya ada komplain ada apa ya jangan angkat tangan. Tapi kalau soal talent, ngaruhnya berapa persen sih kan? Kalau misalkan nih, kalau contoh lah, Noah kan kayaknya nggak susah ya jual tiket. Sebenarnya gini ya. Kalau ya ini mah pandangan saya. Iya. Pandangan saya kalau untuk talent tuh 50-50 sih sebenarnya. Masih ya. 50-50. Jadi maksud 50-50 itu ada yang memang pengen datang ke event itu yang memang pengen eksisnya doang. Iya. Bisa sorry. Jelas. Berarti kayak kamu ini nih. Ada yang kayak gitu. FOMO, sih? yang skena gitu bro. Tadi dia udah enak. Iya, orang-orang udah lagi banyak kayak gitu. FOMO yang Instagramnya postingannya 0, pas diklik balik belakang. Ngapain? Soal eksklusif. Gen Z. Oke. Ada yang kayak gitu kan, kita nggak bisa ngesokin juga kan, karena mereka beli tiket juga, ataupun mereka datang ke event yang kita nggak bisa nanya, lu mau ngapain sini? Gua pengen instastory doang atau gimana? Masa sih kayak gitu? Iya. Terus yang tiket berbayar untuk nonton Noahnya doang misalnya ada. Misalnya nih festival nih kan banyak beda nih. Gua mau pengen nonton Noahnya doang. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang kagok misalnya. Kagok pas datang, ada Noahnya malam. Udahlah kita nonton dari awal misalnya. Jadi memang 50-50 sih. Jadi nggak bisa untuk talent tuh kadang yang memang bisa menarik. Ada yang memang mau talentnya segede apapun, ya tetap. Ya. Kalau yang nontonnya nggak suka atau misalnya yang nonton nggak berkepentingan misalnya ke sana, ya udah. Kemarin jangan disebut aja. Penyanyi pop cowok. Penyanyi pop cowok. Oke anjir. Konser. Tapi gitu mah nggak tahu lah, nggak tahu daerahnya, nggak tahu promosinya, nggak tahunya memang venue-nya gitu. Sepi yang nonton. Padahal kalau dia main di Jakarta, udah pasti lah. Atau dia main di Bandung, udah pasti lah penuh. Singlong. Kita keep segmen berikutnya, kita tanya ya kenapa bisa kayak gitu. Oke teman-teman, untuk yang pembahasan kedua, mungkin terima kasih Kang Bayu ya. Pengalaman sangat luar biasa. Untuk segmen selanjutnya ini ada beberapa berita yang kebetulan ya ada Kang Bayu
datang ke sini. Jadi nanti kita akan munculin nanti ada di sebelah sini nih. Yang membuat kita agak resah di akhir-akhir ini ya, termasuk yang berbau event Kang. Yang pertama kita ngambil dari merdeka.com Breakout Day. Oke, kita nggak sebut brand lah di sini ya. Nama event karena semua orang sekarang sudah tahu, di Instagramnya pun sudah banyak dibahas. Tasik Malaya cancel. Itu satu. Kedua, Samarinda SCAI, event kopi terbesar kedua di Indonesia, batal. Pandangan seorang event organizer untuk teman-teman yang sedang berencana sekarang ya bikin event, apa itu namanya, pokoknya mah acara-acara, jadi takut nih. Entah itu dari beberapa aspek yang mungkin nanti akan sebutin. Apa kira-kira? Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi kita tuh pengen tahu bukan tentang si event sih, secara garis besar aja. Boleh kan mungkin ya? Boleh. Tegang. Tegang bos. Oke. Langsung lah. Apa mau break dulu? Enggak apa-apa ya sebenarnya. Siap. Tegang nih. Bahasanya tegang. Yang pertama dulu ya. Yang pertama yang Breakout Day itu. Sempat nanya-nanya juga. Kenapa gini? Adalah ya ceritanya mah. Sebenarnya kalau misalnya event itu pasti banyak orang awam yang memang belum mengerti atau misalnya cukup keras kepala atau malahnya bahasanya takut salah ngomong sih tadi. Gak apa-apa, selalu aja. Egois lah. Egois. Bahwa pelaksanaan satu event itu misalnya dari satu corporate misalnya atau dari satu brand gitu misalnya, itu mereka tuh punya mindset promosi dapat cuan gede atau apa gitu. Jadi masih banyak orang-orang awam yang berpikirnya kayak gitu ya. Nah padahal kan nggak melulu kayak gitu sih ya. Kalau menurut saya nih ya, kalau misalnya kita bikin event, yang paling diuntungkan itu siapa? Harusnya klien dong. Bukan. Penonton. Bukan. Talent. Bukan. Wah, siapa nih? Salah terus bro. Siapa? Para pekerja yang kerja di event itu. Oke, banyak. Stakeholder-nya itu. Vendor, rigging, genset, panggung, sound system, bahkan teknisi instalasi kelistrikan misalnya ya, itu mah setup venue Dan itu per vendor bisa banyak orang ya. Itu mereka diuntungkan dalam satu event. Jadi bukan hanya klien, taruhlah klien memang mereka tuh buang-buang lah. Gambling ya, cuma mau balik modal atau enggak. Tapi yang diuntungkan tuh itu yang pertama. Yang kedua, volunteer yang memang kita hire di yang di hire di dekat daerah-daerah situ lah. Oke, jadi volunteer ini di hire, dia dapat untung juga. Iya iyalah, kan dapat fee. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, pedagang asongan, tukang parkir. Asongan ini masuk tenan apa Ya, beda? Yang pedagang asongan yang biasa. Mereka tuh menggantungkan usaha dia tuh di satu event. Oh iya, kalau dulu tuh ingat kalau ada wayang, ada yang jualan kacang. Cep, tua kau Cep. Betul sekali. Karena kalau sejarah organizer yang saya dengar dari Kang Bayu, kayaknya step-stepnya udah mereka tempuh ya. Katanya. Oke. Kalau dari informasi pun 7.30 itu nggak mungkin mereka loading kalau izinnya belum beres, sudah nggak? Oke. Teman-teman boleh jadi edukasi juga untuk teman-teman ya. Jadi pandangan dari Kang Bayu tentang acara event kemarin. Kalau yang satu lagi SCAI tahu nggak? Oh itu kurang Kurang tahu ya. Tapi boleh nggak
tips and trik singkat aja untuk teman-teman mungkin yang dari Karang Taruna, yang dari OSIS SMA, SMP mungkin, atau beberapa komunitas lainnya. Step yang paling apa sih efektif untuk event kalau mau bikin sendiri atau mungkin mereka sudah stuck mau nge-hire event organizer, itu gimana sih? Kalau misalnya kayak tadi ya yang saya sebutin, kalau misalnya kliennya sibuk, Ya. hire lah event organizer. Oke, masuk. Kalau sibuk. Jadi maksudnya gini, kenapa hire event organizer IO? Karena apa? Kita bisa nyuruh, si klien tuh bisa nyuruh. Misalnya secara kasarnya gini loh. Gue pengen dibikinin event promosi produk anu, segmennya anu. Nah itu CEO yang bikin produk knowledge-nya, yang bikin konsep acaranya kayak gimana, produksinya kayak gimana. Udah lengkap itu, udah lengkap. Bisa diminta lah. Tinggal duduk manis, Tinggal cuan. tinggal bayar ke eventnya, ke IO-nya. Tapi buat teman-teman yang memang pengen berdikari nih, misalnya pengen create event sendiri atau gimana, kuncinya tuh yang paling utama itu koordinasi. Mau koordinasi di lapangan, mau koordinasi antar tim, mau koordinasi misalnya ke Manorama ngelempar proposal lah atau kayak gitulah. Yang selalu jadi masalah adalah dana, gitu kan. Kalau koordinasinya benar, dana pun benar biasanya. Teman-teman, koordinasi Karena gini, cerita sedikit nih. Seru. Sedikit nih. Pernah garap event. Ya. Event tuh perizinan dan lain udah beres, koordinasi udah beres lah semua. Ternyata ada satu koordinasi yang kelewat. Tapi itu saya nggak tahu. Jadi di daerah itu tuh memang ada koordinasi yang kasat mata. Ngerti nggak? Gimana caranya berkomunikasi dengan kasat mata? Makanya disebutnya tuh kayak gini. Disebutnya tuh perizinan goib, disebutnya. Ada. Wow. Jadi teman-teman juga kalau misalnya nanti venue itu nggak asal-asalan lah. Di sini mah enakan. Nggak asal kayak gitu. Wow. Jadi kalian tuh harus tahu juga, misalnya tempat itu tuh ada kalau kasarnya begini, ada yang boleh, ada yang enggak lah. Nah, di situ tuh kemarin, Mang udah ini belum? Bilangnya tuh kayak gitu. Orang daerah itu yang bisa. Untung dikasih tahu. Emang gimana gitu? Kemarin anjing kan soal. Ada apa? Percaya nggak? Pas lagi loading nih, nih. Ini mah cerita yang sebelumnya ya. Bentar. Bikin banget anjir. Luas deh. Ini mah cerita yang sebelumnya ya. Iya. Cerita yang event sebelumnya di situ. Iya. Pas lagi event itu tuh ada yang tawain. Terus ada yang ada yang emang yang mau yang malah guys. Gitulah. Nah, kami. Ini mah jadi hal-hal yang kayak gitu tuh percaya nggak percaya, tapi bisa dirasain. Makanya kalau berkoordinasi tuh kalau bisa nih sampai ke akar-akarnya kita koordinasi gitu. Jadi jangan sampai emang terjadi sesuatu hal yang asalnya begini. Kalau event ada yang dibacok, kita bisa dibawa ke rumah sakit. Yang ngebacoknya diurus polisi kan, bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lain yang masuk, atau misalnya ada yang lain yang ngeganggu, kita mau kemana? Agak sulit memang. Makanya kita harus bahasanya mah tata titi lah. Tata titi. Oke, nanti Kalau- bisa diterjemahin teman-teman. Ayo. Editor. Sorry Pagi. Nah, makanya kunci yang utama itu adalah koordinasi. Iya. Koordinasi antara misalnya kita bikin event di satu venue, kita koordinasi dengan warganya, minimal RT sama RW-nya,
terus sama desa, kecamatan, kan persyaratannya tuh kayak gitulah. Polseknya, bahkan misalnya Polres atau Polda misalnya. Venue-nya juga apakah memungkinkan atau tidak gitu. Oke, kamu ya alhamdulillah udah berapa menit teman-teman? Oke, sudah 37 menit kita berjalan. Kang Bayu, tentang komunitas tadi ya, seru banget. Terima kasih informasinya untuk event organizer juga. Saya kira teman-teman harusnya dapat insight sangat luar biasa tadi pengalaman dari Kang Bayu ini. Mudah-mudahan ya. Dapatin positifnya, negatifnya ya pikirin sendiri tuh. Dan yang terakhir tadi tentang beberapa event yang memang kebetulan harus cancel ya. Untuk teman-teman di sana bukan bermaksud apa-apa. Kita ikut prihatin dengan yang terjadi sama teman-teman, apalagi kampanye mungkin satu profesi ya. Betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Dan satu lagi Kang, yang saya penasaran ya, seorang Bayu Irawan ini basis. Oke. Ya di segmen penutup ya, oke. Harusnya ada alat musik ya, tapi nanti deh kita spill sedikit-sedikit ya. Main bassnya asik banget soalnya. Referensinya kemana sih ini Kang Bayu? Influence-nya. Oh, influence. Bermain bass. Main bass Atau bermusik. Main bass dulu. Bermain bass. Beda sama bermusik. Beda. Oke, seru. Kalau saya tuh mengidola lah ya. Iya. Sebenarnya idola saya tuh basis tuh banyakannya sih bule ya. Yang pertama mungkin Flea. Red Hot Chili Pepper. Oh ya, hap CP. RCP. Yang kedua basisnya Rage Against the Machine, Tim Common Fort atau Tim Bomb. Terus Oh yang main bassnya di sini. yang Oh. Terus yang terakhir mungkin Phil D. Korn. Oh. Agak musik keras sih. Iya. Soalnya melo tuh tuh. Oke. Dengan referensi yang beberapa tadi, dari kapan bermusik kamu? 2000 awal main bass itu 2005 kalau nggak salah. 2005. Beres SMP kalau nggak salah. Cep, 2005 di mana? SMP. Lulus SMP. Udah main bass itu? Baru. Kalau dikenalin musiknya sebenarnya udah lama. Ya. Dari SD juga udah dikenalin sama kakak. Kakak kan gitaris. Dari keluarganya juga memang ya pendukung ya. Jadi dulu tuh sering nyetel apa CD lagu yang MP3 itu yang banyak tuh, yang isinya banyak tuh kemudian Kompilasi gitu. Yang render sendiri dia. Di tahun sih sebenarnya di burning ya. Di burning sendiri gitu. Yang relate di tahun-tahun sekian komen di bawah apa aja nih biasanya. Yang burning sendiri kan banyak nih gitu. Sering kakak tuh sering dengerin lagu-lagu yang metal yang kayak gitulah gitu. Oke. Lanjut kan. 2005 pertama main bass apa sudah mulai ngeband? Awalnya mah saya tuh pengen main drum. Main drum. Awalnya mah bener main drum. Awalnya. Orang mah galau ya antara gitar, drum sama bass. Oke, masih mencari jati diri lah ya. Awalnya teh. Nah dulu teh sama kakak pengen belajar gitar. Susah. Padahal gitar kan ada di rumah sama efek itu. Susah main gitar mah. Udah we main drum. Masih main drumnya enakin. Pikir masa sih modal stick doang gitu. Kan kita tuh beli snare-nya kan, beli cymbal-nya atau misalnya dapat pedal. Dulu belum elektrik drum belum ini ya. Kata kan susah. Iya. Barang-barangnya tuh kalaupun beli kita susah. 2005, Bro. Terus mahal lah. Iya. Itu nggak kayak sekarang kan banyak. Udahlah jangan main itu. Ajarin gitar aja, ya udah ajarin gitar. Ingat lah dulu tuh diajarin gitar tuh lagu Padi. Yang Mahadewi. Itu diajarin gak mereka. Iya. Kesini. Nah baru dengerin itu tuh lagu Indonesia, dengerinnya pas sama si Ade ngejam, mau ikut nggak? Ayo ikut ngejam sama si Ade. Lagu-lagunya tuh aneh karena lagu bolehnya. Boleh. Kayak tapi nggak asing-asing banget sih. Kayak Cranberries. Terus apa Sedih Apart. Set Apart. Sering sama The Day. No One's Falling. Cep, jangan aja nyoba. Nah, jadi apa namanya? Kan pertama tertarik tuh yang Cranberries tuh.
Zombie. Oh, yang zombie yang Ah. bahasa itu kan deng 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 dong deng dong deng. Kan gampang. Iya. Beberapa teman-teman di belakang kayaknya awal main gitar lagu tersebut ya. Deng deng deng. Oh, gitu doang. Nggak diajarin we. Udah. Jadi keterusan. Jadi sebenarnya awal bisa main bass mah lagu itu. Gitu. Lagu si zombie itu. Di 2005 itu. 2005. 2005 cepat ya. Ya terbilang cepat lah di 2005 ya. Udah bisa satu lagu. Bukan 2005. SMP berapa lagi? Terus 2002-an lah. 2002. Makin mundur, oke. 2002 ngapain saya? Terus tuh dulu teh kan kakak tuh ya sering dengerin gitu kan. Nah dengerin, saya SMP kan. SD masih SD kelas 6. Sering dengerin gitu kan kayak Papa Roach, terus Linkin Park, Limp kayak gitu tuh udah didoktrin dari dulu gitu. Biodi gitu. Oh. Nah saya tuh nggak tahu tanya ya. Dulu mah kan bangku SD tuh yang gitu gitu. Yang ada tempat pensilnya di atas gitu. Katalog. Yang hiji sama kursi gitu. Yang kayak gitu lah. Ntar ada fotonya lah. SD saya masih pakai. Di mana SD, Kang? SD dekat rumah Di Bud. di Lambegan. SD Talu 3. Di situ. Nah saya tuh tulis, jadi kayak apa namanya logo-logo si band tuh, ditulis gitu. Pakai tipe? Enggak, pakai pulpen gitu. Carekan kan gitu. Tapi jadi memori gitu. Jadi memori sampai sekarang tuh apa namanya? Kalau Acep lihat lah di postingan saya yang kemarin gitu ya. Umur 30 tuh udah males nyari lagu baru. Pasti band-band ngetap gitu. Apa lagu-lagu yang dulu pasti gitu kayak kalau saya ya B.O.D, Green Day, Evanescence yang kayak gitu teh yang pada masa saya anjing bener nih resep gitu. Nah sekarang udah males nyari lagu-lagu baru teh, band baru, lagu baru teh. Sok tanya lagu baru yang happening apa? Saya emang nggak tahu. Tapi saya dulu kan ngoleksi kaset nih, kaset kita kan harus beli teh. Kalau mau lagu otomatis kan apa namanya harus beli set full, harus didengerin full, kaset gitu kan, harus dengerin. Nah itu yang jadi memori sampai sekarang tuh, saya tuh sering ngedownloadan yang full album Sekarang kan Spotify per lagu ya. Itu esensi itu tuh. Iya, kalau zaman dulu tuh kalau misalkan lagu yang kita suka ke-5, 1-4 terus kita dengerin ya. Kalau enggak modal pulpen. Gitu. Masih zaman kaset kita lah. Iya. Kalau saya itu transisi dari kaset kita ke CD. Saya dengerin 2002 berarti ya dari SD. 2000-an. Iya. 2000-an. Pertama ngeband kapan? 2005. Udah mulai ngeband. Udah mulai. Namanya? Namanya. Dulu tuh pernah ikutan audisi di SMP. Gitu kan. SMP di mana? Di SMP Negeri 1 Majalaya. 1 Majalaya. My One Pride, bro. Bukan SMP. Apa nih? Yang SLTP. Masih SLTP. Gen Z mana tahu? SLTPN. SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Tahu ya? Nah itu di situ dulu teh kalau nggak salah nama bandnya tuh Max. Kalau nggak salah. Apalagi Max tadi udah MMK. Kalau nggak salah itu mau 2000. Lupa ingat lah ya. Oke. Tapi dari situ mulai belajar ya main bass lah. 2005 akhir berarti sebelum lulus. Berproses berarti. Setelah itu soalnya bikin band itu tuh buat main di perpisahan. Buat main perpisahan. Tapi terlalu prosesnya ya. Setelah itu ada format baru atau band baru? Enggak, awal dari 2005. Kalau 2008 sama si Newborn. Newborn itu 2008, teman-teman. Yang lain-lainnya mah enggak inilah. Iya. Dari 2005 sampai 2008 mah Enggak serius? Enggak serius. Enggak serius dah. Bukan candi. Enggak, soalnya penasaran nih, Kang Bayu. 2009 apa 2010 ya? Saya lihat band namanya Dynamic. Itu Kang Bayu kan? Ya, sama Sintus kan? Itu jalan berapa lama itu? Situ
festivalan itu. Festival itu aja. Oke. Pada festival itu udah. Jadi kayak gitu. Makanya yang agak lumayan lama mah itu yang si Newborn. Oke, Newborn 2008 sampai sekarang teman-teman, Newborn itu ada salah satu band untuk saya pribadi ya, band yang membuat saya termotivasi untuk ngeband terus karena Kang Bayu ini untuk pribadi saya ya, nguliknya tuh bener-bener kalau orang Sunda bilang bener jeng debu-debunya tuh. Ya. Serius. Nanti kalau misalkan yang penasaran, boleh di-spill Instagramnya ada di sini ya. YouTube channel dari komunitasnya juga nanti ada di sini. Kang Bayu mungkin sekilas ya. Thank you udah mau datang ngeluangin waktunya ke Segi 4. Mudah-mudahan kita bisa. Ini masih Segi 4 bukan kotaknya. Bukan. Kalau kotak, sorry. Mau nyerempet, takut bos. Sekali lagi, thank you udah datang ke Hanya Podcast Pemula. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi nantinya. Kritik dan sarannya ditunggu Kang Bayu ya. Karena bener-bener pemula ya. Walaupun pemula itu apa teman-teman? Pemain. Terima kasih sekali Kang Bayu. Siap. Sampai bertemu lain kesempatan. Semoga teman-teman dapat hal-hal baik dari podcast kali ini. Sampai bertemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oh.